Ngobrol apa sih? Ngobrol aja dulu. Nenek nama dulu perdana jadi pandai yang gedang tidak ada sebut gelarnya, yang kecil tidak ada sebut namanya. Yang kecil tidak Nah. kami sebut-sebut, yang besar kami sebut-sebut. Yo, biar hanya ngomongin terus. Nenek mama minjem lah dulu. Tengok mau berarti baik, cepat ai namanya. Nenek mama tuh kan kamu cewek gak sih? Nenek mama iya ya. Dah, Makanya mama itu untuk ketua-ketua. cowoknya. Nenek mama. Kami awak lah ratusan wedding dihadiri tapi tidak ini, tidak apal-apal itu. Nenek mama tuh Karena ini itulah ya template tuh. Iya sama kurang jadi lebih. pandai yang gedang tidak ada. Alim ulama yang kecil tidak kami sebut. Ulama. Apa langsung lah ni, langsung besar tak ke kami poin sebut lah ni, juga. nak ngomong apa ni? Oh buru-buru, masuk? kau nak kemana? Iyo. Buru-buru sak berak. Islam tu tidak basa-basi. Sak berak. Islam tu tidak basa-basi. Itu tidak di endorse ya, tolong. Walaupun tidak nak kelihatan itu Kita di endorse channel wedding. tempat baik. Itu kan pakai ini kan. Cuma logonya tak nampak. Ketinggian. Jadi maksud kita hidup di dunia nih Inilah. pasti ringan ada obrolan tuh. tujuan dan keinginan. Hmm. Betul. Betul. Baru. Kayak mana ya? Iya. Enaknya kalau misalnya kita hidup di dunia dia. Enak dapat duit banyak, Lah, kalau orang dulu mana tidak dapat duit. dapat makanan yang Ah. banyak. Bini 5. Udah kalau orang dulu lagi nih. Dewan pakai iPhone. Nabi Adam misalnya. Dewan pakai iPhone. Nabi Adam bini emang banyak cuma sikap. Dewan pakai iPhone. Dewan. Dewan. Oh, dewa. Awal tadi mikir-mikir. Dewan. Kok politik lagi gitu kan lo punya dewan. Dewan pakai iPhone. Mau. Udah bisa buka. Bawa dikit. Kalau Android kan bisa kan? Bawa dikit, bawa dikit. Lo punya dari bawah nian. Terbalik apa yang? Terus senggol bawain bawah ada punya tak. Itulah Lanting. kebendoan duniawi yang kita pengen sih. Itu udah tak? Alhamdulillah apa adalah rezeki. Abang kalau misalnya tahu, abang nggak tahu aslinya ada iPhone 13 mini itu. Kalau tahu sebenarnya pengennya kayak gini Yang sebenarnya. ini enak Iya. sih kecil. Itu lebih enak ya. Iya, nyampe sudut ke sudut nyampe. Nah. Iya. Kami itu juga dari dulu nengok orang tuh awalnya 12 mini. Oh, Nengok 12 mini ada juga ya? 12 mini ada, Oh, 13. 13 terakhir ya? Nah, 13 mini ada. Terus nengok enak yang HP kecil kan. Iya. Kalau taruh kantong tuh kayak tidak terasa ganjel gitu kan. Itu pengen-pengennya akhirnya kita beli. Apa tadi? Benda-benda yang pengen beli. IPhone, dah. Ya alhamdulillah lah, siko-siko. Itu kalau benda. Wishlist Itu kan dalam terlalu hidup kecil, lah. kan? Tapi maksudnya tuh tapi kalau yang Dulu long lasting gitu nah kayak misal Dari ya, kecil aku- lah, dari kecil. Dari Nah. kecil itu kau pengennya apa gitu nah ada Dari enggak kalau kecil. dalam pikiran aku pengen suatu saat atau sekarang pengen suatu saat ya aku surga kayak kan, kan? gini ya masuk surga. tak Selesai. kayak Iya gini sih, apa? itu sih. Hal kebendaan atau yang bersifat Dalam itu hidup dalam dunia ini Ya, dalam kehidupan ya yang banyak sekali ini. benda tuh satu keinginan kan. Iya, benda Apa- juga. apa yang kau pengen ya One kan, one. Yang kita one. yang kita won. Iya, I want. nah, Hmm. you want what ngomong Udah deh. Kan Randuk juga. bingung lah, bingung. Contoh. emang kau udah mau apa-apa Waktu kecil lah, pengennya apa dulu kan? Ibaratnya kan kita dulu kecil kayak apa nih? Kecil dulu waktu dasar kecilnya lah ya, misalnya waktu zaman sekolah, Nah. pengennya punya apa? Nengok waktu SD tuh pengen punya studio band. Itu waktu umur 5 SD, waktu baru Baru belajar belajar lagi. musik kan, kayak pengen Oh iya, sama. studio band gitu kan. Sama. Studio band juga. Dah. Ah, berarti tidak sama. Pengen punya band. Pengen punya band. tidak sama tetap orang pengen studio bukan punya bandnya Kalau ente pengen punya band ya kan? Iya. Berarti ente tidak kawan ya? di Punya lah kan. siapa Wan, tapi apa Tidak itu bisa cuman- ngeband orang tuh gitu ya?
Iya, cuman kayak modal nyanyi be. Semuanya nyanyi. Bagus tuh. Bagus suara. lo bikin grup Apa? boy Grup band. Boy band. Semuanya nyanyi kan. Iya vokalis semua tuh. Boy band dari mana? Arab. Jaya Inggon. Enggak lah, dulu belum menjenggot lah. Oh, Oh, dulu kan ini budak kasang ya. iya. Dulu, kan? Iya. Iya. Ngebandnya ke PLN tuh. Oh, Renji. Abang pernah di Renji, Bang? Tidak pernah. Ya? Renji mana? PLN? Iya. PLN namanya? PLN. PLN baik. PLN baik. PLN Cuma baik. Oh, enggak pernah. Cuma baik. Renji itu kan ini studio band. Oh, tapi tahu apa pernah denger lu? Iya. Situlah orang. Iya, iya, enggak pernah aku main itu tapi. Anak-anak SMP kan. Nah, ya tadi balik lagi, itu pengennya apa? Iya. Pengen punya band. Iya, kan punya band. Tapi semua pengen nyanyi. Bang tuh memang nyanyi. Harusnya kita ketemu dari kecil dulu deh. Iya. Jadi, Abangnya apa? abang bisa main drum, bisa main gitar, bisa main bass. Woi, Cuman banyak bisanya bisa, Bang. iya, tidak bisa main keyboard banyak banget. Bisa Cuman bohong juga. Hah? Bisa bohong. Bisa, tadi itu salah satunya. Oh. Itu sih, anak itu kayak dah tuh Pengen jadi Sampai- vokalis. sampai enggak Maksud gue- jadi kayak musisi lah kita kan. Oh, jadi musisi. Waktu Emang- itu sempat sama kawan kan. Kejadiannya tuh sempat pengen gitu kan. Sempat mau latihan kan, sempat belajar gitar gitu. Sempat. Tapi ya emang belajar gitar kan gitu. Tapi Udah pakai- posisinya bukan jadi gitar gitu kan. Basis Oh. lah gitu kan. Ngapain kau belajar gitar? Nah, karena basicnya tuh Lah kan kan itu. iya, kuncinya kan belajarnya Basicnya tuh kata kawan tuh Iya. gitar. gitar gitu kan. Main gitar baik. Kalau bisa main gitar tuh pasti bisa Bisa. main bass gitu kan. Hmm. Oke. Malah lebih mudah kan. Iya, Bass bass dasar. gitu kan. Ente diarahin main bass ya? Kenapa Iya. orang-orang main bass tuh cukup badannya besar ya? Nah, waktu dulu Anda udah ada terlalu gemuk waktu itu. Oh iya sih. Dulu abang main bass juga mana? Enggak pernah. Kalau nampil enggak pernah sih. Udah ada, pokoknya Anda pengen band. Nah, apa nih yang mau dibahas? Di cut jauh jangan Apa? ya. Dan Sekarang sekarang dia belum pernah. Dia belum jawab. Ya apa inti? Itu pengen apa? Waktu Abang itu. pengen band juga ya sama ya? Kalau abang kan dulu pengen punya studio Studio band. kan. Karena Sekarang waktu sudah punya studio tapi studio make up. Lebih ke galeri, baju pengantin. apa inti apa? Aku kalau dari dulu sampai sekarang tuh aku pengen punya rumah. Sumpah lah. Tapi rumahnya tuh dari kecil ente sudah mau punya rumah. dari kecil pengen punya rumah yang ada halaman depan, ada halaman belakang, dak dempet rumahnya sama tetangga. Maksudnya itu ada jaraknya lah. Iya, iya, iya. Kayak Ada klaster ruang gerak ya. Iya. Kalau klaster itu lebih ke ini sih, lebih tidak ada pagarnya sih. Iya kayak gitu pengen. Tapi pinggir kanan kirinya bisa jadi dempet. Pengen yang dak dempet. Maksudnya itu kayak Kayak perumahan-perumahan jarak 10 meter, 5 meter, 10 meter. kayak gitu. perumahan DPR tuh nah. Kayak Hmm, bukan hmm. gaya ini. Pernah ada kalau nonton film-film Hollywood misal. Dia Oh, balik, kayak, oh iya. dia balik kan. Dia kan Pakai kayak mobil. kompleks Iya, tapi iya. dia tidak ada mepet gitu. Iya, 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 iya. Halaman Nggak ada belakang. pagar ya, malah. Nah, gaya Terus rumah kan memang ada pagar. rumah Toretto Iya, iya, iya. Dia Pokoknya bisa ya, masuk. yang dia bisa masuk mobil dari samping. Iya, iya, iya. Terus di belakang orang BBQ. Iya, 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 iya. Bang pengen bang jujur bang. Jujur itu aku pengen itu. Udah. Insya Allah, kabul aja insya Allah. Iya. Berkal. Itu Inti tahu dah harus- itu supaya apa lah aku pengen punya halaman belakang supaya aku pengen ngumpulin semua kawan-kawan aku terus BBQ-an misal circle ini Merayakan tahun baru. enggak juga maksudnya BBQ-an besok sore kayak apa circle ini tapi aku ketemu aku ajak juga circle aku SMA circle aku deket Wah, gitu. jadi macam Nabi yo menyatukan, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor gitu ya. Dan itu dia Bayhaqi dah, sama masuk gitu. Tidak, belum tentu bisa kok, baik kayak ya tahu Ya, memang bukan. bisa. Masalah itu kayak Iip kemarin bawa kawannya. Ya, tidak nyambung akhirnya sih. dia memang. enggak. Itu kan waktu kecil, tapi kan kalau besar nih semakin gini kan ngerti gitu. Oh beda pembahasan gitu. Oh, tetap pengen seperti Tetap itu, pengen, tapi cuman- tidak menggabung-gabung. Jadi gitu. habis semuanya udah. Itu di skip tadi Nah, jadinya. harus Di ya udah seperti ya. circle ini circle ini gitu. Pengennya sampai tahu enggak yang kawan aku yang meninggal tuh Hmm. karena itu Yang mimpi si kami sama. Fulan dia. Iya, mimpi kami sama. Ya, kalau kita punya rumah ke BBQ nih.
Isis, mati pun udah. Udah datang gue bilang, kok mati duluan. dia bilang jangan mati dulu sebelum One Piece tamat. One Piece belum tamat dia sudah. Marahin lagi dia. Datang lagi gue bilang. Itu mimpi aku dari kecil. Itu terus di belakang tuh aku bisa nanam apa gitu dikit-dikit tidak usah yang berat-berat, misal kayak duren. Wah, itu berat sekali ya, duren. Nanam kecil terus ada Sawit tak? tau tak, aku pengen ada kolam ikan, tapi ikannya ikan nila sama gurame. bukan koi kayak orang kan biasa pengen koi ya. Kan hilang. Habis lah. Dok, kan airnya yang bagus. Oh inilah teh tawar jay. Iyalah. Iya lah Lah, yang bilang emang air kolam tuh air apa? Air asin. Jam-jam. air bagus. Mesir gitu tiba-tiba. Kok Mesir air Zam-Zam? Parah tiba-tiba ada orang tawaf di rumah. Itu ya pokoknya ya. Tapi kalau dulu kan ibaratnya dulu berarti ente sampai sekarang tuh pengen gitu ya. Ya wajar lah kalau sampai sekarang tuh itu tuh mimpi salah ya mimpi orang dewasa juga soalnya itu tuh kan. Walaupun Kita udah pengen jadi kayu raya nih, cuman pengen hidupnya yang damai gitu. iya. Yang rumahnya rapi, rumahnya bersih, tidak dempet. Jadi sebelum gitu. kita bahas Itu. tentang ini ya. Itu berarti bisa jadi puncak kebahagiaan kalau itu sudah ini. Mungkin, tapi bisa jadi kayak mungkin nih 2-3 tahun lagi aku punya, Ya. terus sudah punya tuh sudah nah. Gaya aku pengen punya iPhone. Sebelum punya iPhone tuh aku Sekarang pas udah sudah punya Gitu nih, juga. pinjam boy. gitu kayak gitu kan udah kayak oh gini ya udah gitu. Nah, Enjoy cuman enggak Itu kebahagiaan. coba kepengenan aku. Enggak, itu kebahagiaan menurut ente itu kebahagiaan enggak? Kalau kita dapat sesuatu. Ya bahagia. bahagia itu bisa dibilang salah satu kebahagiaan. Kalau aneh itu bukan Tapi kebahagiaan. Oh gila. Itu kesenangan deh. Beda tuh. Iya. Karena kalau kebahagiaan tuh konteksnya tuh Ampun. jangka panjang. Oh. Kalau senang tuh ya kita HP baru gitu kan. Lama-lama kan hilang kan. Kesenangan. Jadi kurang tepat kalau bikin mengkategorikan itu kebahagiaan. Jadi Kesenangan deh. oh. Karena kebahagiaan dunia tidak ada. Kurang pas berarti balik kota itu. Ya. Harusnya Jambi senang. Kalau Jambi bahagia harusnya betul. harusnya Ya, ini itu menurut- visi misinya tuh tuh harus Ya ini definisi menurut pemandangan 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 saya gitu. menurut keyakinan kan. Tidak. Ya kan juga beda juga kan. Menurut juga. Aku jadi bingung bahagia sama senang tuh emang apa bedanya? Kalau kebahagiaan tuh sifatnya tuh kebahagiaan Di dalam. tuh. Iya. dalam diri kita gitu. Senang. Terasa sih. Kalau Kan senang senang tuh- kan dari hati juga. Iya betul. Ya bedanya tuh Kalimatnya. jangkanya, durasinya gitu. Oh durasi. Durasinya. Kalau kebahagiaan tuh kayak apa ya? Kayak Ana tuh belum tidak punya apapun pun bisa merasa bahagia. Nah, itu. Nah, kalau senang tuh kita harus punya dulu dah sih. Senang tuh Punya dulu gitu nah kan. Tidak tahu ya, karena aku tidak ngerti. Tapi yang jelas, misal aku ngumpul sama kawan-kawan aku ketawa, aku senang, aku bahagia. nah, iya, itu senang kan. Iya. Ya udah. Itu menurut aku sama bahagia sama senang tuh. Kalau long lasting emang tidak ada yang abadi di dunia ini. Kayak Iya gini, emang. Makanya gini. kebahagiaan sebenarnya ada di dunia ini. Betul, kalau tadi bilang tadi bahagia sama senang itu beda, abang setuju. Karena abang bisa ngerasain bedanya ya, rasa bahagia itu, abang salah satu yang abang rasain bahagia tuh, abang punya kawan yang di Bandung, yang dari 2000 dari kuliah lah, salah satu dari yang satu orang dari kuliah, yang satu itu dari baru lulus kuliah. Jadi kami bertiga tuh kan. Jadi mereka berdua ini sekarang kan di Bandung nih, sudah berkeluarga kan. Mereka fokus masih ngajar Quran, ngurusin organisasi Quran. Fokus terus masih ngajar Quran nih sampai sekarang nih. Abang tuh bahagia tuh punya kawan dua orang Duo. ini, punya Yang kawan kayak sa- ini. ya ini dua ini bahagia bang. Karena Tapi
Iya karena abang karena kayak mana ya, di sisi lain misalnya komunikasi sama mereka tuh abang tuh ada rasa malu gitu ya, Oh. karena kondisi abang tidak sehebat mereka sekarang gitu kan, dari sisi Tapi ilmu, malunya gitu. tuh positif gitu ya. Iya, tapi abang bahagia punya kawan seperti itu. Jadi kalau misalnya abang kayak sibuk kan mau Dunia. ya di kondisi di Jambi gitu ya, pas ingat mereka lagi tuh kayak Allah alhamdulillah, mudah-mudahan lagi aku mati ini mereka masih ingat aku gitu loh. Nah, itu abang, soalnya aku tuh kayak sekarang tuh kayak apa kondisi sekarang itu tuh kayak aku nih Kenapa kayak- abang bahagia punya orang tuh? Oke. karena mereka Apa yang abang tuh konteks abang bahagia mereka tuh apa yang mereka lakuin? Polisi kau kayak gitu. Satu itu karena ya. karena mereka itu tidak apa ya, tidak ada sama sekali yang bikin abang ataupun kami bertiga tuh tidak ada sama sekali ada rasa iri, dengki atau Bersaing. udah adunya sama sekali. Bahkan tuh abang tuh punya satu keinginan abang enggak, sejak abang balik ke Jambi Nah, 2018 abang balik ke Jambi tuh Hmm. abang tuh udah pengen kapan ya aku bisa beliin tiket untuk orang tuh main ke siap Jambi. iya main ke Jambi apa mungkin jalan-jalan Nah. karena kami dulu suka jalan-jalan juga kan, Nah, sewa bertiga. mobil kan, Nah. bukan bertiga pak ya, semua Sama bersama yang kawan juga kan, lain-lain. tapi ya yang lekat sekarang tuh bertiga. Nah. Dan mereka sudah punya keluarga juga, punya anak-anak kan, pengen ngajak main ke Kerinci, ke Sumbar gitu kan, pengen gitu nah. Jambi itu Sumbar. Iya ke Sumbar kan, maksudnya ke Jambi, ke Sumatera lah intinya. Iya. Mereka kan belum pernah ke Sumatera, iya belum pernah. Sekalipun. Sekalipun Iya itu. Pokoknya yang anda tanyakan tuh. Jadi karena Abang tuh bahagia bahagia itu tuh karena apa? karena mereka Apa yang mereka lakuin yang buat? iya karena mereka sekarang masih istiqomah dengan kesibukan mereka dengan Quran. Berarti itu ya kayak Jadi punya kawan privilege jadi untuk abang tuh lah. ya. Abang ngerasanya privilege ya. Ya kalau mereka kan punya kawan kayak abang mungkin ya punya kawan B mungkin ya. Karena kan abang tidak ada punya kekuatan. Abang ngerasanya abang tidak ada punya kekuatan kuat mereka gitu. Tidak ya. Pokoknya aura-auranya ya, aura-orang itu Aura-aura. ya auranya tuh beda gitu nah kan. Nah, pasti Jangan sifat ngomong aura lah. sifat kawan abang tuh pasti yang bukan kayak aku bahagia karena dia tuh kaya enakan gitu kan. Tidak ada, tidak. Karena dia tuh seperti kayak- itu. Apa ya pokoknya sifatnya tuh materi tuh ada terbesit kayak kita tuh Udah ya ada. aku senangan punya kawan pejabat nih gitu kan. Ada orang kayak gitu kan. Oh tidak ada. Nah. Nah, abang tidak gitu. Nah, Nah, abang melihat mereka tidak seperti itu, mereka apa yakin juga mereka melihat abang dan melihat saling kami iya saling. berarti itu bahagia kan? Iya. Nah, Tapi kalau senang, bukan materi. Iya. Patokannya tuh ke materi, tapi tindakan yang mereka lakuin gitu kan. iya. Nah, itu bahagia, baik. Hmm. Kesenangan tuh, Kesenangan tuh ya kayak kita punya kawan pejabat, kita bahagia apa senang? Enggak, aku biasa. Bos. Ya, kalau menurut pandangan umum lah. Yo. Kalau orang itu kalau ketemu ya aku punya kenalan bisa dua kemungkinan, bisa senang, bisa bahagia. Datang Iya, bisa dia jadi kayak setidaknya aku punya privilege link yang bagus gitu. Ya. Nah, ya itu. Jadi kan tergantung balik ke niatnya lagi tuh, ya kan. Nawa itu sama Godin. Langsung besok masuk. Kayak gitu. Dan kesenangan tuh bisa jadi nih, kayak gini nih. Sekarang kita nih. Nah. Jadi bisa jadi kita bilang kesenangan. Senang Oh. gitu, senang nih. Kita Ngobrol bikin senang, kita nongkrong. ngobrol gitu kan. Tapi kebahagiaan bisa jadi ada kebahagiaan di sini juga. Misalnya kita karena kita apa sih kayak Sharing. tidak ada tuh obrolan-obrolan yang apa sih yang ngobrolin ngomong kotor, ngomongin maksiat segala macam itu kan hampir nggak ada lah, bisa bilang nggak ada gitu kan. Ya. Itu salah satu kebahagiaan. Iya sih, itu jarang sih. Ada Perbandingannya kan dengan orang-orang mungkin yang nongkrongnya ngomongnya iya ngobrolnya bersih. udah kontrol atau apa kan, atau misalnya minumnya apa kan beda tuh kan. Ya. Atau bercanduannya bercanduan kasar. Iya. Itu keren sih. Gitu kalau bisa jadi seperti itu kan. Tapi yang abang bilang tadi itu salah satu kebahagiaan yang sampai sekarang abang masih ngerasain abang bahagia tuh itu punya kawan yang dua orang tadi tuh. Yang dekat dengan Yang- agama, dekat. Iya. Iya, untuk memaintain
apa ya agamanya gitu. Da- Berarti sebenarnya kalau ada orang yang memaintain agamanya dengan baik, berarti abang senang-senang deh kawan dengan dia. Tidak harus dua orang itu. Aku ada nilai lebih dari dua orang itu selain dia maintain agamanya yang buat abang bahagia. Punya kawan yang masih istiqomah kan intinya ya, yang masih istiqomah. Karena gini, kita ini kan kalau dulu tuh kan abang dengan mereka tuh kan sama-sama hidupnya masih sama-sama bujang semua kan. Jadi sudah ya tidur satu kosan, Banyak tidur sama-sama, ceritanya. iyo tidur di masjid sama-sama gitu kan. Jadi bujang. Walaupun kami tuh nikah tuh tidak apa sih, tidak dalam perencanaan yang sama-sama juga, tidak gitu kan. Tapi iyo karena pernah ada di fase itu gitu kan. Akhirnya yang bikin abang tuh ngerasa kayak, oh mereka ini salah dua lah ya, salah dua orang-orang yang jadi privilege abang juga gitu kan. Dia mungkin di Jambi ada juga gitu kan. Ada juga. Tapi mungkin yang mungkin yang menjago yang istiqomah di dalam Islam itu tidak semuanya juga abang apa sih Abang dapat privilege-nya gitu. dapat feelingnya ya. Iya betul. Apa hubungan emosionalnya lah kan. Iya Kan? kayak gitu. Ya, abang punya kawan-kawan yang taat misalnya, yang istiqomah segala macam tuh. Tapi mungkin abang tidak dapat kliknya, feel-nya belum dapat atau apa kan. Core memorinya Ya, juga cuman beda. sekedar oh dia ini gitu kan. Kalau orang itu kan Sudah abang dapat menciptakan core memory kan. Iya. Pasti abang ingat momen-momen Iya betul. makan bagi-bagi Iya. sama-sama. Iya, gitu. betul. Nah, kayaknya orang tuh komplit lah kan, kayak bukan solehnya, bukan ritual be, tapi Iya. soleh secara Mainnya sosial. juga, iya Kan, gitu iya. kan. Bercandanya juga gitu nah. Terjagonya gitu kan. Heeh. Siapa abang itu? Nah itu tuh tau gak? Itu tuh salah satu kenapa itu bentuk kebahagiaan tuh. Ya karena nanti kita tuh bakal berkumpul sama orang kayak gitu. Itu yang kita rinduin kan. Iya. Kan? Nah, kenapa? Kerinduan yang ada di dunia dulu kan itu. Iya. pengen. Yang sedikit deh Allah tuh kasih gitu nah kan. Makanya orang tuh kayak kita beda, tidak pernah ketemu sama Nabi tuh kayak ada kerinduan dah sih. Iya. Nah, Kalau aku beda, Dit. Tapi terusin. nah, kenapa itu? Kenapa kita bisa rindu sama orang yang tidak pernah sama sekali kita ini temu gitu kan? Kenapa tuh? Tapi secara ini kita bisa rindu gitu kan? Karena Apa? kita diwariskan sama kayak cerita-cerita yang itu tuh membangun Feel. spiritual gitu nah, Iya. kecintaan gitu nah kan. Raso gitu kan. Nah, tapi ada juga orang tuh yang benci gitu nah kan, benci gitu kan, yang tidak suka gitu nah. Sama Nabi itu. Ya, karena itu menurut anda tuh dia belum komplit baik gitu nah. Aku nih dengar ceritanya gitu nah kan, sepotong-sepotong gitu nah. Buktinya kalau orang sudah kayak belajar nian tuh, sudah tahu nian tuh, kisah-kisah tentang Nabi tuh, Iya. bakal suka gitu kan. Orang Barat dia mengakuin itu gitu kan. Orang Barat tuh apa tuh dengar syair Rumi. Nah, banyak terpengaruh sama syair Rumi, orang Barat tuh. Jalaluddin. Jalan Rumi gitu nah kan. Nah, jadi kenal gitu kan sosok Rasulullah tuh seperti itu gitu. Nah, jadi apa kata inti itu? Kalau orang kan rindu ya. Iya. Maksudnya itu rindu tuh, kalau aku jujur aku tidak rindu, tapi aku penasaran. Sumpah, aku penasaran dan macam mana nih Nabi Muhammad tuh. Iya. Ya, orang yang disebut-sebut di seluruh dunia tuh siapa sih yang tidak tahu Muhammad sekarang ini? Setidaknya meskipun dia tidak tahu Nabi Muhammad, dia pasti pernah dengar nama Muhammad. Iya. Terserah mau petinju mungkin, kawan dia mungkin, tetangga dia. Muhammad Fajar. Iya kan, Muhammad dah. Iya. Cuman itu yang angkanya agak kurang. Maksudnya kurang tinggi. Oh, Tinggi. Itu dengan Ratu Muhammad kan? Nah, Muhammad Fajar gimana itu? Tut. Makanya kalau orang tuh ada nama Muhammad tuh tidak boleh panggil Muhammad. Jadi Nama seja ini, Nama nama namanya ya. nama ini ya, Namaannya. nama keduanya gitu.
Karena kayak apa loh? Oh, Kalau iya. dipanggil Muhammad tuh kayak merasa kayak kurang gitu lah, kurang. Kurang Tidak pantas. pantas ya. Yo gitu nah kan. Karena kita kan nama Muhammad tuh kan kita ingatnya kepada Nabi gitu nah. Dia ngomong, Kalau orang ada nama Muhammad tapi akhlaknya kayak Dajjal gitu kan. Oh, ya. Jadi kayak apa nama Muhammad? Nggak sesuai. Dah dia aku manggil kamu Muhammad gitu kan. Makanya namanya tuh nama itu terlalu suci untuk kita manusia biasa. sama kayak di Kobuzer kan dikasih nama Muhammad. Islamnya Muhammad. dia tahu ini. Muhammad. Iya, Iya. pokoknya ada nama Muhammad juga. Nama Muhammad Deddy Kobujer. Nama Muhammad. Pokoknya kalau salah ada tuh dikasih Nama Muslim. nama Muslim dari Kobuzer. Iya. Tapi dia tidak mau pakai. Nah, apa baik tadi nih enggak ada merasa Ojo mah penasaran ya. Iya. Aku- ini loh, ngomong-ngomong soal tadi yang ente bilang apa? Kenapa gitu tuh ada Rasul dengan Rasul kan? Abang jadi ingat ini, jadi ingat pertama kali abang dengar kisah Nabi waktu di Taif itu ya. Ya. Jadi pertama kali abang dengar kisah Nabi di Taif itu usahanan ya cerita. Di kajian usahanan. Di saat itu kan usahanan lagi lagi Nenek kencang, lah. lagi kencang ini tuh di hati umat tuh kan. Anak-anak muda itu kan. Jadi filmnya dapatnya tuh kayak mendengar tapi visual tuh imajinasi tuh tergambar gitu nah. Ya. Misal Kayak mano kemarin gimana? kayak mano apa sih kayak mano berjuang Nabi itu ya. Jadi usahanan tuh bilang karena itu pertama kali ya. Pas usahanan tuh bilang cerita bahwa Nabi itu ketika berdakwah ke Taif beliau itu dilempari batu, dilempari kotoran sama anak-anak, sama perempuan segala macam. Itu kan suatu penghinaan di saat itu kan. Tidak usah saat sekarang juga sama penghinaan. Iya kan di penghinaan. Terus akhirnya Nabi itu istirahat di suatu tempat lah itu kan. Di pohon itu bukan? Pokoknya di suatu tempat terus salah satu malaikat datang. Malaikat penjaga gunung di daerah Taif itu datang ke Nabi, bilang apa? Bilang ke Nabi, wahai Rasulullah, gitu kan. Kalau engkau perintahkan aku untuk membalikkan gunung nih, menghantam orang-orang Taif, aku lakukan sekarang ya Rasul. Tapi kata Rasul, jangan, kata Nabi. Aku berharap mereka nanti anak cucu mereka akan beriman pada Allah. Wah itu tuh abang pertama gue dengar tuh sampai sekarang sih. Jadi kiri saya itu tuh sampai sekarang tuh kayak wah itu baik sudah cukup gitu lah untuk menggambarkan Rindu rasa sayangnya Nabi gitu. Nah, orang kan jadi rindu lah. Kalau kamu tuh jadi penasaran. Maksudnya itu kepikiran enggak kayak ada manusia yang dilemparin batu, kotoran, tapi dia masih kayak gitu. Pertama, kedua, yang ini yang kami ingat kan, yang dia nyuapin orang buta. Tiap hari kasih makan. Tapi kan orang buta tuh ceritanya ngomongin dia terus kan, ngomongin Nabi Muhammad terus kan. Di boro-boro lah pokoknya diboro-boroin kan. Tapi tetap kasih makan. Terus kayak ini, terus kayak yang Nabi itu yang dia satu masa tuh pokoknya paceklik atau apa gitu yang akhirnya dia menahan perutnya pakai batu 7 biji ya. Nah, lapar ya. Nah, terus apa? Ada sahabat bilang apa? Sahabat tuh bilang apa? Ya pernah menyakitiku. Bukan yang tahunnya dia sahabat atau siapa itu dia ngeluh kalau dia kelaparan, kalau nengok aku udah 3 biji batu aku tahan di perut aku. Itu Nabi pas buka itu ada 7 ekor gitu nah. Lebih parah betul. Lebih lapar lagi, maksudnya lebih banyak lagi ganjalannya itu nah maksudnya penasarannya tuh di situ. Kok ada manusia kayak gitu? Siapa sih? Gimana bentuknya? Gimana cara dia duduk? Gimana cara dia ngobrol? Yang katanya kalau ngobrol tuh pasti ngadep badannya. Katanya. Nah, macam kan jadi ceper. Kita memang Iya kan? betul, coba kan gitu. Kalau itu kunci stang ya. Itu kan sudah mau ada mau, itu mau ada mau. Itu beliau dipanggil gini, per.
Dia nggak bisa kayak gini. Dia kayak gini. Ya, pas badan Konsisten. itu. Nah, Ya, masa bener, aku seperti itu. aku tuh kan kita bisa Menghargai nian itu ya. ya kita bisa Kepala, ya. praktek kayak baik oh gitu memang bisa tapi in real life di mata pala langsung tuh aku penasaran orangnya kayak mana, tingginya kayak mana, posturnya kayak Jadi mana. itu kalau anak penasaran ketemu lah nanti. Nggak tahu ya, aku sih berharap. Nah makanya cuman rasa penasaran kita tuh tidak bisa kita gantungkan gitu. itu Makanya harus timbul rasa cinta agar kita tuh bisa ngikutin jalannya gitu. cinta tuh aku nggak tahu macam mana caranya cinta ke Nabi tuh jujur. Udah mengikutin Cinta Iya, tuh maksudnya- karena itu baik. Cinta tuh karena terbiasa sih. Iya maksudnya tuh Kayak kita masih belum kegambar kayak belum tumbuh atau apa, tapi yang jelas penasarannya tuh gila-gilaan. Kalau misalnya sekarang hidup nih di Arab sana, pergi lah ke WCE aku. Kalau ada duitnya ya. ada cek ya. Pergi aku. Cuman masalahnya kan ikut lah nih waktu Supra. Itu baik. ya lah penasaran, sepenasaran itu aku. Sepenasaran itu. Pengen tahu nih yang katanya rambutnya segini. Iya. Yang katanya kalau kita tatap wajahnya itu kita tambah sayang. Iya. Masa itu dengan gambaran segitu ngerinya, yang katanya kalau kita nengok Dan ada cerita wajahnya menarik. tuh Nabi tentu Muhammad tuh gitu. itu dah sih berapa persen sih Gantengan kegantengan di dunia dari awal manusia sampai akhirat. yo. Tapi beda kayak Nabi siapa tuh? Yusuf. Yusuf gitu kan. Nabi Yusuf tuh ganteng juga ada kan? Kita tahu kisah Nabi Yusuf yang sampai Ya orang kegores tangan ya gitu. Iya. segala macam tuh. Itu kan? Tidak ke cewek gitu kan? Iya. Nah, Itu tapi cuma kalau siapa Nabi sih? Muhammad katanya tuh tidak kayak gitu, Bay. Cewek tuh mandang dia tuh tidak kayak tidak nafsu gitu. Kayak mana? Ada kayak wibawa gitu nah. Oh, ini jadi kayak apa ya? Tokoh gitu ya, kayak Tidak, dia sama-sama Nabi loh gitu nah. maksudnya itu kayak respect tuh, tumbuh. Yo gitu Iya, lah kan. gitu nah. Nah, jadi kayak Kalau gantengnya Nabi gitu nah kan, tapi kalau Nabi Yusuf kan bikin ini ya. bikin syahwat Heeh. ke ini Kalau- kan. Kalau Nabi tuh Nabi kan Nabi Muhammad bikin tuh respect gitu. Iya. Jo, Respect. memang kok ganteng gitu kan, tapi kayak Respect nabiku ya ya. kan? Jadi Tapi kalau itu tuh kalau cewek nengok tuh tidak ada nimbul syahwat gitu. Itulah perbedaan Nabi Muhammad sama Nabi yang lain tuh gitu. Ada keistimewaan gitu. nah itu yang aku penasaran tuh cuy. Apalagi pas cerita dia ini nah. Yang pagi-pagi atau apa tuh suatu masa terus bunyi dentuman besar. Duh. Semua sahabat tidak ada yang berani keluar takut. Pakai anakku dentuman. Terus tahu-tahu Nabi tuh balik tidak pakai baju ya. Tidak pakai Atau itu Itu tahu ceritanya. dari gunung. Oh, terus udah itu. Maksudnya dia orang ketakutan tapi Nabi ke situ gitu nah. Terus balik-balik ya udah pakai baju, pakai canu ya gitu. Naik sambil bawa kuda atau apa gitu. Terus Umar apa yang nanya apa itu tuh dah lah nggak usah tahu lah itu gitu. Ada ceritanya tapi abang udah tahu ya? Baru dia udah tahu ya? Itu referensinya dari apa? Ini kan belum pernah dengar. Karena aku dari TikTok lah itu. ada. Di hadis palsu ada tuh. Salah satu kisah yang psikologi yang abang bikin yang apa sih kenonan tuh kisah Nabi yang sebelum Nabi wafat kalau salah tuh yang Nabi menyampaikan kepada sahabat kan Nabi itu menyampaikan bahwa kalau misalnya ada yang pernah aku sakitin itu Nabi kan kalian mungkin pernah tahu juga kisah tuh silakan dibalas kalau misalnya aku dengan sengaja atau tidak sengaja gitu kan silakan dibalas sekarang sampai akhirnya tidak ada nih sahabat yang Mau ngangkat tangan lah itu kan yo masa teganian Iya. sejahat-jahatnya Nabi lah kalau tidak sengaja atau sengaja pun sahabat mungkin sudah aku iyo Nabi nih gitu kan lebih berjasa gitu kan tapi ada salah satu seorang sahabat kan yang ngangkat tangan kan bilang bahwa wahai Rasulullah kau dulu pernah waktu mencambuk onta atau kudanya gitu kan kena di badan aku gitu.
sahabat. Oh, sempatannya itu. Iya, sengaja. nggak sengaja tuh kan. Dan karena aku kata-kata sahabat kan, langsung sahabat Umar tuh Abu Bakar tuh Umar langsung nih kan, kok berani-beraninya kau nuntut Nabi, nagih pada Nabi. kesal lah berarti. Iya, pada kesal kan. Terus oh silakan, kalau kamu mau balas silakan. Ditambahnya pula nih, waktu itu saat itu aku tidak memakai baju dari Rasul. Kata sahabat nih, makin marah kamu. Kau nih sudah di Ya pasnya gue nih. sudah untung Nabi masih Mau. mau nih dibalas tuh kan. Kau suruh pula Nabi buka bajunya. Pas akhirnya silakan, langsung kata Nabi buka baju, langsung dekat sahabat nih kan. Ali sudah ini juga kan, udah panas juga kan. Langsung dipeluk ke Nabi. Langsung dipeluk Nabi, bersentuhan tuh badan itu dia sama skin to skin. iya kan, ketemu sama apa Nabi. Langsung sahabat itu bilang tuh kan, wahai Rasulullah, mana mungkin engkau mana mungkin aku tega membalas atau sedangkan engkau adalah manusia paling mulia. Langsung Nabi bilang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka kulit yang kulit yang pernah menyentuh kulitku itu tubuh yang pernah menyentuh tubuhku itu. Maksudnya kan di ya berarti kan isyarat bahwa sahabat ini tidak akan masuk neraka nih gitu kan, tidak akan kena siksa, ini tidak akan masuk surga lah. Sama ini. Wah itu pasti emang pas itu Ya, tuh itu. nangisan dengar kisah itu tuh. Kalau yang bikin nangis tuh ada sih kok. Yang terakhir, Apa tuh? yang Umar. Ya, bukan apa Nabi terakhir, usia terakhir. Yang dia bilang kan nak dicabut nyawanya kan. Dia sudah bilang, oh kan kesakitan terus. Oh ini ya, ya ini bebas ya mas ya. Ya. Oh ini ya sakitnya sakaratul maut tuh. Ya sudahlah, aku tanggung semua sakaratul maut umat. Kata lucu. Itu kan yang dia mau nampung. Iya timpakan ke aku Iya. semua. Aku Biar aku yang nanggung. wah merinding. Itu yang bikin Memang kisah-kisah yang menjelang wafat Nabi itu kayaknya yang paling satu yang paling Yang jadi tanya-tanya tuh tidak timbul rasa ini baik, rasa cinta gitu. Nah aku tuh cintanya tuh bagaimana? Aku malah justru penasaran. Mungkin dengan penasaran aku mungkin kurang ngulik we. Jadi kayak mungkin kalau kulik mungkin timbul lah ya. bukan tidak cinta sih. Mungkin lebih tepat bukan tidak cinta. Apalagi cowok kan, Nabi itu kan cowok. Jadi aku bingung kok bisa cinta. sama Mungkin cowok, karena ya. faktor itu juga. Jadi Iya. kayak apa sih? Tapi kalau feelnya sayang maksudnya sayang as a friend, as a iya panutan, ya cuman kalau cinta tuh aku masih kayak mana? Kok Belum. ada orang cinta sama cowok gitu nah. Nah itu mungkin itu yang problem Iya yang aku akarnya alami. gitu. Nah, Tapi kalau penasaran, kalau sayang ya dari cerita itu ya, cuman mungkin akan Cinta menurut definisi Bay ini itu ya, maksudnya tuh cinta tuh aneh be gitu. Nah kalau sesama jenis gitu ya. iya. Iya. Tapi kalau Gua sayang ada beda. trauma, ya benar. Matahariku. Ada trauma. Trauma sama jenis maksudnya. Lebih ke ini deh, maksudnya kalau sayang ya aku ke Wah, kawan-kawan gimana? aku sayang gitu. Tapi cinta ada. Sakit juga Nah, kalau ya. itu bingung gua gitu. Iya. Cuman penasaran itu yang itu yang jujur sampai hari ini aku kadang tuh mikir kayak mana orangnya, kayak mana sih orang yang katanya orang sampai mimpi ketemu, yang tidak mungkin itu disamarin katanya kan. Iya. Tapi kok ya kayak mana gitu nah, penasaran be. Terus yang katanya apa sih, ngeblank yang ini ceritanya itu gimana ya? Pokoknya kalau kisah-kisah Nabi itu yang jalan-jalan wafat tuh bang, aduh itu. Oh itu paling Itu kenalnya tuh. paling kenal. Ada sih kisah lagi yang pengen abang ceritain lagi. Karena kayak apa ya? Abang tuh pengen menceritakan tuh kayak pengen merasakan tuh lagi gitu. Makanya abang pengen ceritakan nih kisah satu lagi psikolog itu pas ini Nabi mau wafat itu ini ayat terakhir, surat terakhir turun
salah satu surat terakhir yang turun kan. Hmm. Surat An-Nasr. Alam Nasr, apa? Idza jaa nasrullahi wal fath kan. Oh, oke. Nah, itu pas turun surat itu, semua sahabat kan itu kan cerita tentang kemenangan kan, Nah. tentang apa? Jika Allah sudah membuka pintu kemenangan, terus orang-orang berbondong-bondong masuk Islam gitu kan. Oh, sahabat semua takbir kan, takbir kan. Tapi cuma seorang sahabat yang nangis, sedih. Tahu tak Abu Bakar? Abu Bakar yang sedih. Ih, gila tahu dah. Abu Bakar sedih. Jadi pas Umar Orang senang-senang. termasuk Umar langsung takbir semua kan. Tapi pas Umar nengok kok Abu Kok Bakar nangis? sedih. Nah. Langsung ya dikonfirmasi sama Abu Bakar kan. Wahai Umar katanya. Tahu kalau ketika Nabi ketika Selesai. Islam Sempurna. sudah orang-orang sudah masuk Islam, berarti tugas Nabi sudah selesai. Bukan, telah sempurna. Iya, telah sempurna, itu kan berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti Allah sebentar lagi ia akan bertemu dengan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, langsung pas itu langsung Umar bilang ke semua sahabat, berhenti kalian semua, Nabi sebentar lagi akan meninggalkan kita gitu kan. Wah, itulah pas itu tuh. Emang Abu Bakar tidak ada terkalahkannya, memang berarti dari sisi kelembutannya emang. Asli itu Oh, dari jadi Abu Bakar tuh terkenal kelembutannya. Kalau Dermawan. Ali ke intelektualnya. Iya. Wah, pas itu tuh abang pas pertama kali dengar kisah itu. Ini sih di luar nggak nyangko bakal kayak gitu ini yo. Pas Plot twistnya entah. Iya. apa ya. Jadi Yuda Iya. pas lo Yuda berarti pas kalau sudah selesai tugas Nabi Sudah lah. sudah berarti Apalagi. Nabi bakal dia jemput itu kan. Iya. Wah, iya. Langsung banget. Nabi bakal resign. Itu pas Nabi resign. di zaman itu di momen SP3. di momen itu tuh abang salah satu yang mengagumi juga apa sosok Abu Bakar yang punya lembut hatinya lembut itu. Oh, ini yang kami mau ngomong tuh yang waktu perang, yang giginya bolong, gigi pipi bolong, gigi patah, kan darah tuh, terus darahnya tampung kan, terus di lap-lapnya ke baju kan, terus dia ngomong apa lah? Kalau apa? Kalau darahku jatuh ke bumi itu apa katanya? Bumi, maksudnya tuh. Langsung turun azab. Ya itu tuh bakal habis orang-orang nih, musuh-musuh aku nih Iya. bakal habis gitu nah. Iya. Karena yang nyerangnya langsung malaikat gitu kan. Iya. Ya kan? Langsung alam gitu nah. Iya. Ah, maksudnya tuh kok ada manusia lagi perang kan, lagi tinju sama musuh nih ceritanya kan, lagi berbunuhan kan, tapi dia kepikiran untuk ngelindungin musuhnya. Dia jangan kena yang lebih parah Parah, gitu. gitu. Wah, itu dia sedikit ini orang nih maksudnya gitu nah. Makanya, Out of the box-nya nih itunya. Apa ya? Tindakan Iya, itu nah, kayak aku tuh di situ kayak berarti kan maksud Nabi itu kondisinya sudah tahu bahwa kalau Iya. misalnya seperti itu terjadi iya. maka akan seperti ini, Wah. akan kejadian ini. Iya. Dan dia nggak mau gitu. Iya, dan dia nggak mau bisa ngambil keputusan itu cuma Jangan gitu. dengan kondisi perang. Kondisi perang. Oh, kalau kita kan kondisi tumpah-tumpah ya. Kondisi perang. Sudah pasti kacau. Terus Pak muka bolong, gigi patah, berdarah. Baju zirah koyak-koyak katanya. Masih dia kepikiran dengan musuh, janganlah dia jangan berat-beratnya gitu. Ya gitu tuh. Wah, itu penasaran ya gue. Di situlah aku penasaran itu menjadi-jadi gitu. Pengen tahu orangnya yang mana. Banyak-banyaklah salawat sama Nabi nak. Karena itulah syafaatnya tuh yang kita tunggu. Syafaat. Banyak syafaat yang bisa kita dapatkan, jalur syafaat itu kan banyak kan. Salah satu dengan Quran, syafaat Nabi, apa sahabat-sahabat, apa orang-orang soleh yang kita kenal kan, itu kan banyak lah jalan syafaat itu. Ya kita usahakanlah semuanya. Salah satunya syafaat Nabi itu. Yes. Oh, sih kok lagi kisah Nabi yang
yang bikin abang ini juga, yang kisah Nabi itu nanti ketika sudah di akhirat nak Oh, nyari-nyari gitu tuh. sujud namun Oh. minta minta sama Allah, minta dimasukkan semua umatnya ke surga. Setelah semua masuk baru Nabi masuk. Wah itu tuh Iya lah, make kayak mana sih kalau divisualkan dengan durasi waktu dan tempat kita sekarang tuh kayak Allah Itu. Akbar capeknya. itu berapa juta tahun lah. Iya. Yang katanya kan kita di situ dihitung siko-siko dah. Iya, Ya itu. lu siko dah. Itu kan katanya lama dah, siko kan lama kan. Iya itu makanya. Dikali bermiliar-miliar manusia. Kayak mana kayak orang persidangan tuh dak bisa banyak kasus loh kan. Itu Itu lah sudah. makanya tuh aku gimana ya? Makanya kalau yang dapat syafaat, kuyanya dak. Anda kalau kan Anda dapat misalnya dapat syafaat ya. Neng udah, mati kau. Sih, Ini kan itu country nih. kok mulia? Tindak Radit. tunggu aku. Siapa panggil? Oi, sini lah kan ada siapa dari Nabi nah. Langsung naik lah. Dulu ada. Mengkepin. Tak kepikiran sih, ngapa kepikiran kalau kayak gitu. Kok gitu? Nah itu kan bercanda kan. Misalnya baik kita dapat kayak privilege gitu kan. Itu kayak Panji bilang kemarin di football sama Musa Kali kan. Salah satu yang dia pengen masuk surga kan. Iya. Hmm. Oh, Betul Gila. kan? Aku betul kan? Ngomong ke kawan-kawan, betul kan aku di Islam. Pengen itu puasan kan? pengen Itu kan surga tadi. Iya. Surga kayak pengen spesial tuh kan. Iya, pengen spesial Spesial tuh kan bilang kan. Ajar aku yang benar kan. ya pengen ngomong kayak gitu deh. Saya kepikiran. Masih nak banding-bandingin. Gitu nih. Mikirnya tuh kayak apa tuh? Bayangin lah kan kita lagi ngantri gitu kan. Dikira dapat jalur khusus gitu kan. Apapun ada dapat jalur khusus, orang kan semuanya menderita aja. Kita kayak dapat payung betul udah senangan gitu kan. Nah, sahabat tuh kayak gitu gitu. Jadi kayaknya nunggu tuh udah ada berasa ya. Enak nih. Enak nih. Kata neng orang kan. Wih banyak dosa ini. Mati kau. Itu siapa di ini ya? Ustaz ini yang bilang ya. Katanya nanti kalau ada ya naungan itu kan di hari di pada masyarakat tuh cuman naungan itu cuman datang dari Allah kan. Nah, ibaratnya itu kayak orang-orang yang mendapat naungan dari Allah tuh mereka tuh dikasih pohon gitu. Kayak dikasih pohon. Oh, itu. Siapa sih? Dah, itu pas ini Bang, nikmat kubur. Oh, ya nikmat kubur. Itu nikmat kubur. Iya. Yang Iya. katanya kita ada yang datang bawa airnya dalam Iya. air. Oh, itu Keringatnya- udah, keringatnya itu orang udah masyar. udah pada masyar. Nah, Soalnya nih Bang, orang yang- mati sekarang nih. Nah, Nah, dia kan belum masih waiting list coy. waiting list ke Iya, restoran. kan belum mulai. Iya, belum. Kan gamenya kan belum mulai coy. Iya. Ya kan? Iya. Kayak Squid Game-nya belum mulai. Ih, Orang masih kayak waiting. makanya ada orang sekarang dapat sisa kubur, Hmm. 5 kubur. Yang dapat sisa kubur pengen dipercepat, pengen dilamoin sisa kuburnya. Yang Tidak, Bang, malah pengen dipercepat. tidak, yang mendapat sisa kubur itu mereka pengen dilamoin sisa kuburnya karena sisa kubur ini lebih mending daripada azab neraka nanti. Jadi biarlah aku di sisa kubur ini biarlah. Dia kaget di sana sudah impas habis gitu. Bukan gitu. Jadi nggak pengen masuk situ gitu Oh, kan. nggak Nggak pengen masuk ngerasain ke neraka tuh ya. neraka. Nggak perlu dilamoin baik. Oh, kan? bukannya ini ya? Bukan kalau yang dapat nikmat kubur mereka pengen Lama-lama. cepat. Oh, Karena pengen yang cepat. Oh, pengen yang aku itu lebih pengen nikmat itu. lagi, nikmat yang lebih besar Oh. lagi gitu nah. Karena, ya Allah, Kebayang-bayang, ini ya? nikmat kuburnya sudah senikmat ini apalagi surga. Situ. Oh, lain. Pengen dipercepat. Riwayatnya lain. Ada riwayat lain lagi. Abang kayaknya dapat cerita riwayat lain tuh. Anda tuh mikirnya kayak jadi Allah tuh udah ngasihin kesempatan orang yang sudah berbuat dosa tuh ngasih kayak keringanan gitu nah. Sehingga Jo tuh bilang kayak siksa kubur itu sudah nyiksanya gitu kan. Aku asli nih gila nih gitu kan. Jo tuh udah ada terpikir lagi. Oh di neraka tuh lebih parah lagi siksanya. Ah, Jadi kayak hukumannya gitu nah. sudah kayak Ente kira ente ini kan kayak di ruangan gitu kan panas gitu kan rupanya di ini ente kira ini lebih adem rupanya lebih parah. oh, Nah, jadi Allah tuh udah ngasih kesempatannya gitu nah sama ente yang sudah berbuat dosa gitu nah kan. Iya. Nah, beda ceritanya kan kayak jadi kayak rupanya lebih ini lagi yo
Iya. Oh, lebih parah lagi Oh, nih. mungkin ada orang yang kayak Bang Kevin, ada orang yang kayak Radit bilang. Iya, Iya, iya. iya. Malah kalau orang yang dapat menikmati ini kan, dia kan kayak apa ya? Dia tuh kayak ibarat tuh naik burung lah sih. Nah, Dia tuh apa tuh? Berkeliling-keliling. Keliling-keliling gitu nah. Ya Iya. itu nengokin ini, Iya. nengokin surga tuh gitu nah kan. Kata dikasih kesempatan enggak sih? Spill gitu lah kayak apa trailer Trailer dulu gitu nah kan, kita nengok, wah itu kapling aku ya gitu kan. Kayak saat ini gitu nah kan. Tapi ada juga yang bilang orang yang dikasih nikmat kubur tuh mereka tuh seperti tidur kayak tidur tahu bangun. sudah Surga. ya sudah langsung ya step by stepnya sudah saya langsung surga gitu kan. Nah, Kayak cepat gitu. kayaknya itu Bella. Wow. Kita sih optimis ya. Maksudnya itu, Harus optimis. maksudnya kayak tedok kan tedok kan tak terasa. Tahu-tahu masuk surga. Kayak oke juga. Nah, fun Daripada fact. dinampai Bayangin lah fun Siksa. fact-nya. Nah itu kita pas meninggal tuh dah mati nih kan. Terus kita kan dijemput tuh. Ada kan riwayatnya yang arwah tuh, mengisahkan ya. arwah kita diangkat, dijemput sama malaikat. Iya. Kalau misal arwah kita ini orang solih, orang yang Iya. beramal solih, dijemput dengan kain kafan yang wangi dan semua Iya, macam kan. betul. Wajah malaikat yang Yang menjemput itu katanya dengan pas naik tuh siapa tuh? iya Kok wanginya? ditanya-tanya, dibuka pintu Iya. sampai lah ini kan. Iya. Terus sampai ketemu Allah, sampai Allah bilang kembalikan dia jasadnya kan. Nah, Itu dan sebaliknya orang-orang kafir, orang yang ingkar tuh kan mereka tuh sudah langsung ditolak di pintu langit pertama tuh sudah siapa nih mau musuh nih, udah balikin dia ke jasadnya, langsung dihempasin ke jasadnya kan. Dan ketika ruh itu kembali ke jasad, ketika sudah sampai kubur, tek sudah sampai ke inilah ya, kita tuh terbangun seperti kita bangun tidur, Tapi gelap gitu. tapi alamnya sudah beda gitu. Oh. Bayangin, abang kalau memvisualkan itu ya, wah, ini kayak bangun tidur, tapi dalam kubur, dalam Ih, tanah. ngeri. Kalau bisa dalam kubur ya, tapi istilah sudah beda alam lah intinya. Kita tidak bisa membayangkan Kayak alam mana? kubur itu seperti apa. Kita tidak bisa membayangkan ininya lah ya. Tidak bisa kita visualkan dan tanah itu segala macam. Tapi itu sudah posisi itu sudah, yo malaikat sudah nanya gitu gitu kan. Itu kalau divisualkan kan jadi kayak ngeridian gitu kan. Asli, jujur. Nah, yang jadi apa nih? Kabar jeleknya tuh apa ya? Setan tuh udah ngasih kita peluang sedikit pun untuk masuk surga. Contohnya kalau ketika mati tuh ada. Kalau orang tidak pernah dapat cerita ini nih, kayaknya ruginya gitu kan. Karena kenapa ya? Setan tuh ya, pas kita sakaratul maut tuh, dia ada satu cara supaya kita tuh bisa murtad. Nah, bayangin lah ente, sesoleh apapun, ente sudah merasa soleh nih kan, tapi di pas waktu end game-nya tuh, ente zonk gitu kan. Nah, katanya tuh ceritanya Satu tuh, kesempatan terakhir. iya, ini yang menentukan nih, tinggal sini lagi nih. Kalau ente bisa lewatin ini, masuk surga ente kan, karena bakal tetap syahadat gitu kan, walaupun masuk neraka dulu kan. Tapi emang setan tuh kayak, oh aku tidak bakalan nih, kalau sesoleh apapun kau kan. Tapi kalau kau tidak tahu dengar apa nih taktik kayak gini, selesai kau katanya kan. Apalah ceritanya? Mau tahu tak? Anda ini baru kayak sudah sering sih dengar gitu kan, tapi Ya, cerita lah, ambon ya. jadi pas sakaratul maut tuh, orang sakaratul maut tuh makanya tuh disunahin disunahin lah. Dikasih kayak ada air di sebelahnya. Karena dikasih itu, disediain air gitu nah. Saat sakaratul maut. Iya sakaratul maut gitu kan. Di sebel, misal aku nih, Yo, harus ada air nih gitu kan. Ada Karena air di ada sebelah. megang gitu kan. Ah. Yo. Nah kan. Nah, karena waktu sakaratul maut tuh orang tuh merasa kayak sangat haus gitu nah. Hausnya tuh kayak butuh nih air tuh gitu nah kan. Nah, kata setannya katanya. Nah, aku ada air nih gitu nah kan. Kau butuh kan? Nah, kau murtad dulu katanya kan. Oh, saking hausnya mau Saking ada hausnya gitu kan. Heeh. Makanya kalau orang sakaratul maut tuh kalau dia langsung bisa air langsung kasih. Saya Gitu kan. Supaya dia tadi bisa lewat dari ini tadi goda setan yang sangat itu tuh. Jadi dia sudah dapat dari yang sudah dapat lepas dahaga itu. Oh, jadi ini teknis, bukan kayak oh aku asyhadu alla ilaha itu kan ya. Apa? Maksudnya ini Itu di teknik tipsnya tuh teknik ya. Teknik bukan teknik. Teknik Di- sih. Maksudnya kayak kan aus, segala tuh. Jadi udah Talqin, diminum talqin. bukan
kita baca apa gitu dah. Nggak harus baca. Maksudnya ayat itu Kasih sih be gitu minum kan. gitu. Makanya kan tengok, orang sakaratul maut tuh kan Kalau kayak, dia- bayangin lah, Nabi bilang sakaratul maut tuh sakitnya kayak mana? Iya, yang katanya 70 pedang. Oh, kalau aku dengarnya yang katanya duri ditarik. Ya, ibaratnya tuh kayak apa Di tuh sayap. kambing Dicambuk, dikulitin iya, iya. hidup-hidup. Oh iya. Nah, cuman kita tuh dalam kondisi kayak butuhnya air gitu Haus kan. nanti. Hausnya kan. Nah, itu iblis kan, bukan setan, iblis yang lain datang. Ada nah, kau ada air nah kau. Mau enggak? Kau butuh ini kan? Kalau aku bilang tidak mau, aku maunya kopi susu gula aren. Ada aja, Bang. Kan tipu dayanya kan ada gitu kan? Ini tidak mau kopi kenangan. Enggak. Mau. Double Tapi shoot. bohong gitu kan. Tapi bohong. Terus Ini bohong, jadi kita meninggal. kasih be minum. Makanya dikasih air tuh di misalnya kayak, ah, Sempat tuh orang Sakaratul minum. ya Kau pokoknya pernah enggak? Melihat. Nah. secara langsung sih belum gitu nah. Bang, apa Karena- gimana? Abang cuma nengok sama abang lah. Cuman posisinya kan itu tidak bisa nengok dekat. Ya. Kan Covid. Cuman saat itu abang tidak ada merasa bahwa itu sakaratul maut. Oh iya. Karena- Karena tidak bakalan tahu juga gitu kan. Karena abang tidak ada kepikiran ke sana sama Tapi sekali. sekarang tahu itu adalah Sakaratul Maut. Iya itu. Itu kayak mana? Maksudnya itu yang abang tengok apa? Tak kondisinya Kondisi tuh panas rumah dingin. sakit. Itu Kondisi itu kondisinya panas tuh. dingin gitu. Iya. Wah, Oh. abang kalau sudah tahu kondisi itu ternyata sakaratul maut ya. Wah, ya sudah abang bakal biarkan ke arah situ. Tapi abang talkin. Talkin. Cuman itu be. Oh. Iya. Terus tapi Talkin pas- ini gimana? iya, abang bimbing Bimbing. ucapin la ilaha illallah tuh. Ah. La ilaha illallah itu. Nah, kalau talkin tuh kalau nanti sudah ngucapin itu fix udah ada tiket. Kalau bisa. Hah? Kalau aku yang Sakaratul Maut bisa. Ya ngucapin itu gitu kan. Dan itu kata terakhir gitu nah. Ya. Itu udah punya tiket nanti kan. Tapi Walaupun ada dosa gitu nah. tapi sambil diminumin gitu. Apa? Itu beda lagi coy. sakaratul maut ini bisa panjang durasinya. Bisa Oh. ada yang pendek, ada panjang sih. Iya. sebenarnya. Nah, ada orang tuh kayak emang dia sengaja dia melamuin sama malaikat tuh gitu nah. Ya mulamin gimana? Kayak apa tuh? Sakaratul. Saking banyak dosanya gitu nah kan. Oh, jadi kalau orang tidak banyak dosanya gampang. Udah. Meninggal no. Hmm. Kan? Itu lah. Kayak Agim nengok itu kan almarhum Syekh Ali Jabir kan dia ceritain itu kan katanya tuh dia nengok tuh mudah katanya tuh meninggal itu gitu kan. Ada nengok tuh jidatnya juga bawa ini ya tanda orang sakar mau apa tuh husnul khotimah tuh jidatnya tuh keluar ini Keluar apa? berkeringat Jidatnya berkeringat. ya berkeringat salah satunya tuh Kayak keringat gitu, kayak kepanasan gitu. Iya. Iya. Kayak Keringat jagung gitu. ya Oh, itu salah satunya kan Salah satu ciri-cirinya. ya, Pasti itu apa? indikasinya Indikasi yang tahu kalau kan cuma Allah gitu kan ya, tapi kan itu kan cuma tahu dari situ. ya Indikasi kalau Sakaratul Mautnya mudah. ya Itu dia keningnya keringat. ya Terus ada lagi. ada banyak sih lupa gitu Oh. cara gitu Kalau yang Tahuannya susah, kalau yang susah? itu tadi tuh kayak lama gitu kan Ya maksudnya suul khotimah tuh. Suul khotimah iya maksudnya tanda-tandanya apa? susah matinya susah kayak apa nih Tapi tidak bisa juga sih kita tuh kalau yang abang pernah dengar tuh selagi dia muslim itu tuh kita harus berhusnuzon gitu. Ya. Harus Ya. penuh husnuzon walaupun di akhir hayat itu buruk bila tuh terlihat susah segala macam, kita yakin kita husnuzon bahwa itulah kesusahan dia terakhir. Setelah ini bakal dapat mudah. ya Tapi kalau misalnya orang kafir ketika dia wafat, orang kafir yang ya orang kafir lah intinya, yang belum mengerti Ada. Islam segala macam, ya ya kita husnuzonnya itu adalah kesusahan dia pertama. Setelah itu bakal ada kesusahan lagi yang bakal lebih berat. ya karena itu Ki- akidah ya Oh, kita tidak boleh berbaik sangka kalau taruhlah dia kafir terus kayak mungkin ini penebusan. Oh, tidak bisa, karena password ganti kan, karena tidak login ya. karena dia tidak daftar ya Berarti Daftar. harus login dulu Ya. ya. ibarat masuk Daftar konser kan akun, dia masuk daftar konser akun deh.
konser tapi tidak ada tiketnya gitu ya. Ibaratnya itu termasuk orang kafir yang beramal solih selama hidupnya. Ketika di akhirat nanti amalan tuh kayak berterbangan seperti debu ya. Ya. Udah, tidak dianggap apa-apa. Tapi ketika dia masih hidup muslim langsung tuh auto terhitung semua tuh. transfer. Iya. Ya. Amal soleh itu wah gini kalau misalnya itu besok lah nih insya Allah ya saya masih hidup lah nih gitu kan, tapi masjid lah bangun gitu kan, masjid lah bangun semua sudah amal soleh itu pas login langsung masuk saldonya kan, wah iya nak nian tuh Tapi langsung wafat. nah, tapi riak dulu dia. Wah langsung terbang lagi tuh amalnya. Ngobrol apa sih? Ngobrol aja dulu.